Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan Anugerah Internasional Muhammadiyah Tokoh Dunia Islam. Diawali pembacaan untayan anugerah oleh Bapak Jupendri, yaitu Bapak Dr. Jupendri M. Ikong. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP dan Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA serta Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI. Yang kami muliakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Bapak Profesor Brian Yuliarto STM Engineering PSD, Gubernur Riau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Riau. Yang kami muliakan Mufti Negeri Perlis Malaysia, Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, beserta undangan dari negara serumpun Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Ketua dan anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau, Pimpinan Wilayah Se-Sumatera, beserta Pimpinan Daerah Muhammadiyah Se-Provinsi Riau, Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17 dan Kepala Kopertais 12 Riau Kepri, Ketua BPH, Bapak Ibu Rektor PTMA Se-Sumatera dan selingkungan LDikti Wilayah 17, anggota Senat, Ketua Senat dan anggota Senat, Rektor beserta keluarga besar Universitas Muhammadiyah Riau, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada masanya, tokoh masyarakat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, para undangan sekalian yang saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan untayan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sosok ulama sekaligus akademisi yang telah menunjukkan dedikasi, keikhlasan dan perjuangan tiada henti dalam membangun peradaban umat dan bangsa. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan penuh dinamika saat ini, penghargaan terhadap ulama dan akademisi menjadi langkah yang sangat penting dan mendesak. Mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi keagamaan dan keilmuan, tetapi juga sebagai motivator moral, pembimbing spiritual, dan agen perubahan sosial yang mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan zaman. Perserikatan Muhammadiyah yang berdiri sejak 113 tahun yang lalu, tepatnya 18 November 1912 Miladiah, bukanlah sekedar organisasi keagamaan saja, melainkan sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Muhammadiyah berkomitmen memperjuangkan nilai-nilai Islam yang moderat, progresif dan berorientasi pada pembaharuan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dakwah dan layanan sosial. Muhammadiyah selalu mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi, membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang, menjaga kemandirian dan keberpihakan kepada masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberagaman. Dalam konteks identitas dan komitmen tersebut, Perserikatan Muhammadiyah berpandangan bahwa Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin merupakan ulama sekaligus akademisi yang juga gigih melakukan gerakan tajdid, membebaskan umat Islam dari kejumudan, taklid buta dan fanatisme sempit. Sebagai Mufti Negeri Perlis Malaysia, beliau berperan dalam memberikan fatwa, memimpin umat Islam dalam ibadah dan memberikan pendidikan agama kepada masyarakat. Beliau adalah pejuang dan pendakwah sejati yang tak kenal lelah dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang rahmatan lil alamin. Dengan hati tulus dan semangat membara, beliau terus berjuang menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai, penuh rahmat dan berkeadilan.
Tidak hanya itu, beliau juga gigih mempersatukan ulama dari berbagai golongan, faksi dan tradisi, menyadari bahwa kekuatan umat terletak pada persatuan dan kesatuan dalam berbagai pemikiran dan pendapat. Dengan tekad kuat dan semangat ukhuwah, beliau berusaha membangun jembatan pemahaman dan kerjasama melalui berbagai kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah kegiatan Perkampungan Sunnah, sebuah acara keilmuan Islam tahunan di negeri Perlis, Malaysia. Kegiatan ini dilakukan demi mewujudkan Islam yang bersatu, kokoh dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh umat manusia. Dalam bidang pendidikan, beliau mendorong pendekatan pendidikan Islam yang lebih berbasis pada pemikiran kritis dan pemahaman yang mendalam, bukan sekadar hafalan atau penerimaan doktrin secara membabi buta. Beliau mendukung pemikiran yang progresif dan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Islam. Bahkan semangat dan kepeduliannya dalam bidang pendidikan tidak memandang batas kewilayahan, melainkan berorientasi pada misi suci lembaga pendidikan tersebut. Universitas Muhammadiyah Malaysia UMAM sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah Ansyiah dan pertama keberadaannya di luar negeri, berdiri dan berjalan hingga kini tidak lepas dari perannya. Kehadiran UMAM merupakan hasil kerjasama antara Muhammadiyah dan Malaysia yang salah seorang pelopor utamanya adalah Datuk Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Dari berbagai jasa dan peran beliau, Perserikatan Muhammadiyah melalui Milad Umri yang ke-17 ini memberikan anugerah penghargaan Muhammadiyah kepada Datuk Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atas dedikasi, keikhlasan dan perjuangan tanpa henti dalam membangun peradaban umat dan semesta. Muhammadiyah berpandangan bahwa kehadiran ulama dan akademisi di tengah-tengah kita adalah cermin dari komitmen bersama dalam membumikan nilai-nilai keilmuan dan keagamaan, serta memperkuat ukhuwah, sinergi dan kolaborasi dalam membangun umat yang berperadaban. Ulama sebagai pewaris Nabi menjadi cahaya penerang jalan bagi umat, menyebarkan ilmu, menguatkan iman dan menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik. Serta sementara akademisi melalui ilmu pengetahuan dan inovasi berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memajukan peradaban. Akhirnya, semoga penghargaan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk terus meneladani perjuangan dan dedikasi para ulama dan akademisi dalam membangun peradaban umat yang berkeadilan, damai dan berkemajuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita dalam memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan meneguhkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah keberagaman. Tutup sudah untayan kata penuh makna. Semoga berkah selalu menyertai kita semua. Bersama ulama dan akademisi berkarya nyata menuju hidup damai, sejahtera dan bahagia. Sudah sampai di ujung cerita, jangan lupa senyum dan tawa. Hidup itu kayak pantun jenaka, kalau bahagia semua jadi ceria dan sukacita. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk dapat bersama-sama, yaitu Mufti Perlis Profesor Dato Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk dapat tentunya Anugerah Internasional Muhammadiyah, tokoh dunia Islam. Tentunya
Penghargaan Muhammad Asri bin Zaidul Abidin. Kami mohon untuk dapat foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Berikan senyum terbaiknya. Dan dilanjutkan dengan sepatah kata Mufti Perlis Profesor Dato Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin. Kami jemput setelah ini untuk dapat langsung menyampaikan untayan sepatah kata kepada para menteri tentunya dan Bapak Rektor. Kami mohon untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu sekali berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mufti Perlis Profesor Dato Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zaidul Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya kasihi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MEP berserta Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA. Yang saya kasihi yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia dan Teknologi. Kalau di Malaysia itu, kalau menteri itu yang berhormat. Bapak Profesor Brian Yuliarto, ST MAG PhD. Yang saya kasihi Ketua Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji. Yang saya kasihi para panelis yang menghadiri bicara Tauhid malam tadi daripada berbagai negara, Ketua Pimpinan Muhammadiyah di berbagai peringkat, Bapak Ibu dan semua hadirin sekalian. Saya tidak mahu mengambil masa yang begitu panjang. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar kepada Muhammadiyah. Walaupun saya merasakan terlalu kerdil untuk saya menerima anugerah ataupun bintang ini dibandingkan sumbangan saya yang terlalu kecil, dan alhamdulillah dengan sangkaan baik Muhammadiyah kepada saya. Di dalam beberapa riwayat salaf, walaupun sebahagiannya itu dhaif tetapi maksudnya benar, mereka suka untuk menyebut apabila mereka dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan diambil tindakan kepadaku apa yang mereka katakan, dan ampunkanlah aku apa yang mereka tidak tahu. Jadikanlah aku ini lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Saya berterima kasih di atas sangkaan baik ini. Dan sedikit saya ingin menyebut tentang hubungan saya dan Muhammadiyah. Saya dibesarkan seperti mana ramai di sini pada era Sahwatul Islamiyah, 70-an dan ke atas. Muhammadiyah ini salah satu nama yang sentiasa datang di dalam pembacaan saya apabila membaca tentang gerakan-gerakan reformis dan juga tokoh-tokoh reformis. Selain daripada membaca peranan yang telah dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, membaca juga kesan yang hadir khususnya di daerah Nusantara kepada gerakan-gerakan reformasi
ataupun gerakan-gerakan pembaharuan, khususnya Muhammadiyah di Indonesia. Ketika itu saya hanya seorang pembaca, membaca tentang Kiai Ahmad Dahlan, seperti mana saya membaca juga tokoh-tokoh yang lain, Waliullah Ad-Dahlawi di India, Osman Video di Afrika, dan berbagai-bagai lagi. Namun pembacaan itu hanya tinggal pada pembacaan. Apabila saya mula membesar dan terlibat dengan gerakan dakwah, sedikit demi sedikit saya mula dapat merasai peranan itu lebih daripada detik pembacaan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyebut, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Allah menghantar bagi umat ini bagi setiap 100 tahun mereka yang akan melakukan reform bagi agama ini. Para sarjana menyatakan tidak semestinya reform itu siapa itu mewakili individu, ia juga mungkin mewakili kumpulan, kelompok, organisasi, jamaah dan seumpamanya. Saya percaya Muhammadiyah ialah salah satu daripada yang dimaksudkan itu, iaitu gerakan reform yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan berlaku di daerah Nusantara kita ini, yang memberi impak yang sangat besar kepada bumi Indonesia. Dan apabila Kiai Ahmad Dahlan, daripada saya membacanya kepada sehingga adanya filem Sang Pencerah, saya rasa saya dan keluarga dan juga teman-teman di Malaysia lebih dapat merasai filem itu, sejarah itu apabila menonton filem berkenaan. Cumanya sutradaranya itu mungkin saya rasa boleh dibuat yang lebih baik. Saya baru bercakap dengan Emma Fatima yang terkenal dengan filem Walidnya di Indonesia. Saya katakan bahawasanya mungkin Muhammadiyah dia boleh membuat satu lagi filem baru tentang Kiai Ahmad Dahlan yang lebih segar, supaya dapat dirasai oleh rakyat atau umat kita ini tentang tokoh-tokoh tajdid yang besar seperti yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Apabila Muhammadiyah ingin membuka universiti di Johor dan saya tengok berhalangan, saya menghubungi Menteri Pendidikan Tinggi ketika itu, iaitu Saudara Mazli, dan saya beritahu Muhammadiyah, jemput Muhammadiyah datang ke Perlis. Setelah saya meminta perkenan daripada Raja Perlis, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Tuanku Raja Muda Perlis, benarkan Muhammadiyah untuk membuka universitinya di Perlis. Kerana Perlis dan Muhammadiyah itu jika orang Muhammadiyah pergi ke Perlis, dia rasa seperti berada di kampung sendiri. Dari segi amalannya, dari segi skala penghayatannya, kepahaman agamanya tidak jauh daripada apa yang diamalkan di dalam Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah telah pergi ke Perlis, dan di Perlis kita memberikan lesen besar. Sekarang ini diterajui oleh Profesor Pak Saidul Amin, satu-satunya rektor yang menguasai 2 universiti. Jadi saya percaya kewujudan Universiti Muhammadiyah di Perlis memberi impak bukan saja di Perlis, kerana Perlis itu bersempadanan juga dengan Thailand, tidak jauh dengan Bapa Ismail Lamputeh tadi. Kita boleh memberi impak kepada rakyat Muslim di selatan Thailand, memberi impak kepada rakyat Muslim di Malaysia, dan memberikan impak kepada rakyat Muslim, hubungan baik antara 3 negara insya-Allah. Dan saya mengharapkan dengan ini mudah-mudahan hubungan yang baik ini akan berterusan. Cumanya sedikit beberapa minit ini saya ingin menyebut satu hal daripada perasaan saya sendiri. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ibn Hibban, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana fatratuhu ila ghairi zalika faqad halak. Maksudnya, bagi setiap amalan itu ada kemuncaknya. Semua amalan, semua gerakan, semua kesungguhan ada kemuncaknya. Bagi setiap kemuncak itu
akan ada titik turunnya. Khumulnya. Dia mula lemah. Sesiapa yang ketika keadaan lemahnya itu masih lagi di dalam lingkungan sunnahku, maka dia masih mendapat petunjuk. Sesiapa yang ketika lemahnya itu terkeluar daripada sunnahku, maka dia akan binasa. Semua gerakan Muhammadiyah ataupun sesiapa saja, walaupun telah memberikan impak yang besar, sentiasa memerlukan suntikan-suntikan baru supaya gerakan momentum tajdid itu berterusan. Saya melihat Muhammadiyah memang sentiasa berterusan, tetapi saya percaya dengan kepimpinan yang ada dan semangat baru yang sentiasa ada, kesan tajdid itu sentiasa akan berkembang. Dia tidak terhenti hanya pada satu titik saja. Saya mendoakan supaya gerakan Muhammadiyah ini terus akan menerajui umat di Nusantara ini dan memberikan kesan bukan saja di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, di Thailand dan juga di Filipina dan kawasan-kawasan di Singapura dan daerah yang lain yang menjadi rumpun Melayu ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.